Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Arya Pramana. Saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Di sini saya nggak sendiri, saya bersama Hadi. Hadi akan menerangkan dengan bahasa isyarat. Kita mulai dari pengertian pengembangan landasan kurikulum. Pengembangan kurikulum memerlukan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Landasan pengembangan kurikulum meliputi yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar tentang tujuan dan nilai pendidikan yang ingin dicapai. Landasan filosofis memberikan arah dan tujuan bagi pengembangan kurikulum. Yang kedua ada landasan psikologis. Landasan psikologis mengacu pemahaman tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Landasan psikologis membantu pengembangan kurikulum memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang. Yang ketiga, landasan sosiologis mengacu pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pendidik. Landasan sosiologis memastikan bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mempersiapkan peserta didik untuk berperan aktif dalam masyarakat. Yang keempat, yang terakhir, ada landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan iptek yang mempengaruhi pendidikan. Landasan iptek memastikan bahwa kurikulum up to date dan relevan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada filsafat. Yang pertama itu ada idealisme, berfokus pada aspek spiritual dan mental, menekankan pentingnya ide dan konsep abstrak dalam memahami realitas. Yang kedua, aktivisme, berfokus pada pengalaman praktis, konsekuensi tindakan, menekan bahwa kebenaran ditentukan oleh hasil dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Realisme. Yang ketiga itu realisme, berfokus pada realitas objek yang independen dari persepsi manusia, menentukan bahwa realitas ada secara objektif dan dapat memahami melalui observasi dan pengalaman. Landasan psikologis pendidikan dan pemahaman karakteristik kebutuhan peserta didik termasuk aspek. Yang pertama ada kreatif, ada kognitif, pengetahuan dan pemahaman, ada efektif, sikap dan nilai, ada fisikomotorik atau keterampilan fisik. Landasan psikologis membantu guru untuk memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang. Nah, beberapa teori yang relevan dengan pendidikan antara lain adalah satu, teori pengembangan kognitif Piaget. Yang kedua, teori belajar sosial Vygotsky. Yang ketiga ada teori humanistik Roger.
Dengan memahami landasan fisiologi, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan peserta didik. Untuk selanjutnya ada landasan sosiologis relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi si pembelajaran bagi peserta didik itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalnya contohnya pembelajaran tentang ilmu teknologi. Nah, teknologi yang beredar di masyarakat itu apa? Nah, kita harus mengajarinya. Yang kedua, sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik berperan aktif dalam masyarakat. Jadi si anak didik itu kita ikutkan dengan di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Misalnya kerjasama dengan perkebunan. Ada sekolah yang juga kerjasama dengan bengkel, otomotif dan lain-lain. Itu. Yang ketiga, kurikulum harus bermuatan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat kita ajarkan di sekolah ke peserta didik. Jadi begitu mereka keluar dari sekolah, mereka tahu harus kemana dan harus bekerja apa yang dibutuhkan di masyarakat. Selanjutnya adalah landasan iptek. Pengembangan iptek. Pengembangan iptek menjadi isi materi pendidikan. Jadi kita juga harus bisa sesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Misalnya kita sekarang udah ada AI. Zaman dulu nggak ada yang namanya AI, jadi kita harus baca buku, nyari-nyari buku. Tapi sekarang lebih mudah kan dengan adanya teknologi. Yang kedua, iptek memberikan tugas kepada pendidik untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah. Jadi di teknologi juga harus kita misalnya ada masalah nih di masyarakat tentang air, tentang apa atau lain-lain, kita harus mencari solusinya, harus punya kemampuan untuk memecahkan masalah itu. Jadi di sekolah itu diajarkan untuk memecahkan masalah, gimana cara cari solusinya, gimana cara memperbaikinya. Itu harus kita ajarkan ke peserta didik. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Landasan pengembangan kurikulum yang kokoh meliputi aspek filosofis, psikologis, dan sosiologis dan iptek yang saling melengkapi sehingga menghasilkan kurikulum yang relevan, fleksibel, dan mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi dinamika masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.